Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang profil Ketua Muhammadiyah, di mana saya mengambil tokoh yaitu Kiai Abdul Razak Fahrudin, yang dikenal dengan Pak AR ya. Pak AR ini lahir pada tanggal 14 Februari di tahun 1915 ya, di Pakualaman, Yogyakarta. Kemudian ia menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah selama 22 tahun, yang itu pada tahun 1968 sampai 1990. Kemudian ayahnya bernama Kiai Haji Fahrudin. Ia adalah seorang lurah naib orang penghulu di Puro Pakualaman yang diangkat oleh kakek Sri Paduka Paku Alam 8 yang berasal dari Kulon Progo. Nah, sementara untuk ibunya itu bernama Maimunah binti Kiai Haji Idris. Pada tahun 1923, untuk pertama kalinya Pak AR ini bersekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah Bau Sasran, Yogyakarta. Kemudian setelah ayahnya tidak menjadi seorang penghulu, dan juga usaha batiknya jatuh, kemudian Pak AR ini kembali ke desanya, yaitu di Bleberan, Kulon Progo. Nah, kemudian pada tahun 1925 ia pindah ke Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Gede, Yogyakarta, dan menamatkan sekolahnya pada tahun 1928. Setelah tamat itu pada tahun 1928, Pak AR itu masuk ke Madrasah Mu'alimin, akan tetapi tidak bertahan lama, itu cuma 2 tahun di Madrasah Mu'alimin. Nah, ayahnya itu memanggil untuk kembali ke Kulon Progo, belajar di sana dengan para kiai, salah satunya yaitu ayahnya sendiri, kemudian ada kiai-kiai yang lain, yaitu Kiai Abdullah Rosad dan Kiai Haji Abu Amar. Dia belajar setelah ba'da maghrib sampai jam 9 malam. Nah, Kiai Pak AR ini juga belajar di Madrasah Wutsa Muhammadiyah Wanapeti, Kulon Progo. Nah, setelah ayahnya meninggal di Bleberan pada usia 72 tahun di tahun 1930, kemudian Pak AR ini melanjutkan belajar di Madrasah Darul Ulum Muhammadiyah di Wanapeti, Sewagalur pada tahun 1932. Nah, setelah itu pada tahun 1935 Pak AR ini melanjutkan sekolahnya di Tabligh School atau yang dikenal dengan Madrasah Mubalighin Muhammadiyah kelas 3. Jadi pada tahun 1935 Pak AR ini dikirim oleh Muhammadiyah ke Talang Balai dan ditugaskan untuk mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah. Kemudian di sana ia juga mendirikan sekolah Wutsa Mu'alimin Muhammadiyah setingkat SMP. Pada tahun 1938 ia juga mengembangkan hal yang sama di Ulak Pacek, Sekayu, Musi Ilir. Nah, sekembalinya Pak AR dari tempat yang ditugaskan, Pak AR ini pada tahun 1944 Pak AR tetap aktif berdakwah di dalam Muhammadiyah, hingga keterlibatan Pak AR di pusat Muhammadiyah mengantarkan beliau menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, kemudian menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah SDIY, dan selanjutnya menjadi anggota Zawil Kurba pimpinan pusat Muhammadiyah, sampai akhirnya dipercayalah Pak AR memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun, yaitu pada tahun 1968 sampai 1990. Di dalam sidang tanwir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1969, akhirnya Pak AR dikukuhkan menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Makassar pada tahun 1971. Nah, sejak saat itulah ia terpilih secara berturut-turut dalam 4 kali Muktamar Muhammadiyah berikutnya. Kemudian dari riwayat perjalanan dakwahnya dapat ditarik kesimpulan Pak AR ini meniti karir di Muhammadiyah sejak dari bawah, yaitu menjadi mubalik yang ditugaskan di pelosok Sumatera Selatan dan di kampungnya sendiri, sampai pada pimpinan
puncak yakni dipercaya sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, pada akhirnya Pak AR terkena penyakit vertigo. Ini sekali dirawat di rumah sakit hingga akhirnya wafat pada tanggal 17 Maret 1995 di Rumah Sakit Islam Jakarta pada usia 79 tahun. Nah, Siti Badila ini adalah tokoh pertama atau tokoh perintis pertama Aisyah dan majalah Suara Aisyah. Nah, Siti Badila ini lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1904 Masehi di Kauman, Yogyakarta. Dia adalah putri dari Haji Muhammad, seorang pedagang batik di Kauman, dan ibunya bernama Nyai Haji Muhammad binti Haji Ja'far. Siti Badila adalah murid Kiai Ahmad Dahlan yang fasih dalam berbahasa Belanda dan juga merupakan murid yang cerdas. Pada tahun 1916, Siti Badila mempunyai gagasan untuk membentuk organisasi wanita yang dinamai dengan Aisyah, sehingga berdirilah Aisyah pada tanggal 19 Mei tahun 1917 Masehi. Kemudian kiprah Siti Badila yaitu berfokus pada bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Nah, pada bidang sosial sendiri, yaitu Siti Badila memiliki peran dalam keterlibatan Kongres Perempuan Indonesia dan peletakan majalah Suara Aisyah. Kemudian Siti Badila pada bidang pendidikan berperan pada pengajaran dan perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu pada bidang keagamaan, Siti Badila berperan untuk mencetak mubaligat dan juga terlibat dalam kegiatan tablik. Nah, Aisyah ini berdiri sebagai wujud perjuangan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, selain itu, Siti Badila juga pertama kali terpilih menjadi sekretaris pertama pada usia 13 tahun di Aisyah. Nah, Siti Badila ini beberapa kali terpilih sebagai ketua Aisyah, di antaranya pada Kongres Muhammadiyah yang ke-29 di Yogyakarta pada tahun 1941 sampai 1943. Kemudian pada Kongres ke-31, Siti Badila terpilih kembali pada tahun 1951 sampai 1953. Dan pada Muktamar Muhammadiyah selanjutnya, Siti Badila terpilih kembali menjadi Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Nah, di usia 75 tahun, kepemimpinan Aisyah diremajakan. Siti Badila terpilih sebagai ketua yang dinamai dengan Profesor Dr. Siti Baroroh Barid. Beliau diangkat menjadi sesepuh Aisyah. Kemudian Siti Badila wafat pada tanggal 10 Agustus 1998 pada usia 85 tahun dan juga sempat dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah selama 20 hari.